Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rahmat Seri Mandala. Pada kesempatan yang kali ini kita akan membahas tentang video-video pembelajaran. Silahkan menyaksikan video saya. Check it out. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana bahasa tablik dengan lisan dan dengan tulisan. Dalam menyampaikan bahasa tablik ini tentunya ada beberapa media yang bisa dipakai. Salah satunya adalah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu dengan lisan dan dengan tulisan. Yang pertama, bahasa tablik dengan lisan itu nanti akan dijelaskan dalam 4 bab ini. Yang pertama, apa itu jenis bahasa lisan. Yang kedua, variasi bahasa lisan. Yang ketiga, sikap bahasa lisan. Dan yang keempat, masyarakat tutur. Yang pertama, jenis bahasa. Jadi berdasarkan sosiologis ataupun ilmu tentang sosial, ada 4 hal yang menjadi jenis bahasa berdasarkan sosiologis. Yang pertama ada standarisasi. Jadi dalam nilai-nilai sosial ada standarisasi bahasa. Misalnya kalau di kita, misalnya sesuai dengan bahasa, misalnya dengan sepantar, dengan orang yang lebih tua, orang yang lebih muda dari kita, itu kan ada standarnya bagaimana. Lalu yang kedua itu adalah otonomi. Kalau otonomi itu tergantung bagaimana daerah tersebut menggunakan bahasa. Misalnya di Sunda ada bahasa kasar, ada bahasa lembut, itu kan tergantung otonomi dari tiap daerah tersebut. Walaupun misalnya sama dari masyarakat Sunda. Lalu yang ketiga, ini ada yang dinamakan dengan historisitas. Berhubungan dengan sejarah. Bagaimana misalnya bahasa tersebut berkaitan dengan sejarah. Misalnya di Indonesia dulu pernah dijajah oleh Belanda, oleh Jepang misalnya. Ada bahasa-bahasa yang diserap dari bahasa-bahasa Jepang dan dari bahasa Belanda. Lalu kemudian berdasarkan vitalitas. Vitalitas ini adalah power. Nanti dari jenis bahasa itu ada misalnya yang powernya slow, ada yang powernya high, ada yang lemah lembut, ada yang suaranya tinggi. Itu berdasarkan tadi nilai-nilai sosiologis ini menurut Fisherman. Lalu kemudian berdasarkan sikap politik, bahasa itu nantinya ada berbagai macam. Yang pertama ada bahasa nasional. Otomatis misalnya berdasarkan di Indonesia itu bahasa nasionalnya adalah Indonesia. Kemudian ada bahasa resmi. Misalnya Indonesia. Ataupun misalnya di negara lain walaupun dia punya bahasa nasional tapi menjadi bahasa resminya misalnya bahasa Inggris dan sebagainya. Tapi misalnya ada bahasa negara. Di kita hampir sama keempat bahasa ini, bahasa nasional, bahasa resmi, bahasa negara, dan bahasa persatuan itu adalah bahasa Indonesia. Karena berdasarkan sikap politik kita yang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi walaupun berbeda-beda, tetap kalau berbicara tentang nasional, bicara tentang resmi, bahasa negara dan persatuan adalah bahasa Indonesia. Lalu kemudian yang terakhir, jenis bahasa ini bisa berdasarkan tahap pemerolehannya. Jadi bagaimana Anda memperolehnya? Misalnya bahasa ibu Anda. Misalnya saya orang Sunda, bahasa ibu saya itu adalah atau bahasa orang tua saya itu adalah bahasa Sunda. Ataupun bahasa pertama, bahasa yang diajarkan. Bahasa yang diajarkan misalnya saya dulu diajarkannya misalnya bahasa Indonesia. Ataupun ada yang misalnya yang diajarkannya walaupun orang Sunda tapi diajarkannya bahasa pertamanya itu adalah Inggris. Kan itu misalnya karena dia lahir di luar negeri. Kan itu jadi bahasa pertama. Yang kedua adalah bahasa kedua, bahasa yang dia pelajari setelah bahasa pertama ataupun sebelum dia belajar bahasa ibu, dan bahasa pertama itu adalah bahasa keduanya. Dan yang terakhir adalah bahasa asing. Jadi bahasa asing yang dia tidak ketahui sebelumnya. Misalnya bahasa ibu saya adalah Sunda, bahasa pertama yang saya ajarkan itu adalah bahasa Sunda juga. Lalu kemudian bahasa keduanya itu adalah bahasa Indonesia, dan saya mulai misalnya mempelajari bahasa Inggris dan sebagainya. Itu berdasarkan tahap pemerolehan. Itu adalah macam-macam dari jenis bahasa. Lalu kemudian yang kedua ada variasi dalam bahasa. Variasi dalam bahasa ini ada 2 pandangan. Yang pertama misalnya dilihat dari variasi atau ragam yang dilihat dari akibat adanya keragaman sosial, penutur dan fungsi bahasa. Jadi variasi atau ragam ini dapat dilihat akibat apa? Akibat adanya keragaman sosial. Jadi kita terdiri dari berbagai suku, bahasa, bangsa, budaya dan sebagainya. Maka keragaman sosial itu yang menimbulkan variasi bahasa. Yang kedua adalah berdasarkan fungsi bahasa. Yang tadi fungsi bahasanya itu untuk apa? Misalnya hanya untuk berkomunikasi kah? Ataukah bahasa itu menjadi sikap politik kita? Ataukah bahasa itu misalnya hanya sebagai salah satu bentuk sifat dasar manusia untuk saling bertatap muka dan saling berkomunikasi itu sama lain. Itu kan menimbulkan variasi dalam berbahasa.
Lalu kemudian yang kedua, itu adalah variasi bahasa ini itu sudah memenuhi fungsinya. Apa itu sudah memenuhi fungsinya? Itu sebagai alat interaksi tadi, interaksi sesama manusia dalam kegiatan masyarakat yang beragam. Jadi variasi itu tadi alat interaksi, misalnya saya sebagai anak dari orang tua saya itu berbeda. Misalnya saya sebagai dosen itu berbeda interaksinya misalnya, atau saya sebagai teman dari kawan-kawan saya itu kan pasti berbeda variasi ataupun ragam bahasa yang dipakai walaupun orangnya sama itu saja. Itu adalah ragam variasi yang kedua. Lalu kemudian variasi bahasa menurut Hartman dan Stroke itu bisa berdasarkan latar belakang juga. Latar belakang dia itu apa background-nya. Lalu kemudian geografis, dia tinggal di mana? Pegunungan kah, di pantai kah, ataupun di perkotaan kah, itu mempengaruhi juga. Ataupun misalnya sosial penuturnya, misalnya dia sosialnya apakah misalnya dia sering di jalanan ataupun di anak rumahan, itu kan bisa berpengaruh juga. Itu misalnya melalui medium yang digunakannya, melalui media yang digunakannya. Misalnya ketika menggunakan bahasa di media sosial kan pasti berbeda ketika bahasa sehari-hari. Itu ya. Lalu kemudian pokok pembicaraannya, apa yang dibicarakan itu bisa menentukan variasi. Misalnya bahasa ketika formal dan non formal itu kan berbeda. Itu menurut Hartman dan Stroke. Lalu yang kedua, variasi bahasa ini menurut para ahli ini yang berdasarkan Preston dan Sue itu menunjukkan bahwa ada 4 variasi dalam bahasa itu. Yang pertama berdasarkan penuturnya ataupun orang yang menggunakan bahasa tersebut. Yang kedua melalui interaksinya, bagaimana hubungan antara penutur dengan yang ditutur. Lalu yang ketiga berdasarkan kode, bisa jadi misalnya bahasa itu berdasarkan kode-kode ya, tidak harus dengan ucapan secara langsung. Yang terakhir adalah realisasi. Realisasi ini berdasarkan misalnya kenyataannya. Itu menurut Preston dan Sue. Lalu kemudian yang selanjutnya menurut Halliday, ini ada 2 macam variasi bahasa. Yang pertama ada dialek dan yang kedua ada register. Dialek itu adalah dialektika, misalnya bagaimana cara dia menuturkan bahasa tersebut, ataupun berdasarkan register, bagaimana dia memasuki bahasa tersebut. Secara sederhana itu. Lalu yang selanjutnya, menurut McDavid, itu ada 4 dimensi atau 3 dimensi yang mempengaruhi variasi bahasa. Yang pertama ada dimensi regional, misalnya dimensi bagaimana dia bahasa dengan lingkup regional, misalnya kita tinggal di Sunda, maka dimensi di bagiannya adalah regional Sunda. Lalu misalnya ada dimensi sosial, itu tergantung bagaimana Anda berbahasa di dimensi sosial Anda. Misalnya ketika sosial Anda itu kaum sosialita, maka yang bicarakan misalnya merek-merek terkenal, baju, pakaian terkenal dan sebagainya. Itu berdasarkan dimensi sosial. Ataupun misalnya berdasarkan terakhir dimensi temporal, itu bergantung temporari. Ataupun misalnya musim-musiman. Ini sekarang lagi bahasa yang hype itu yang sekarang diperbincangkan misalnya masalah anjay dan sekarang ada lagi anjing misalnya dan sebagainya. Itu kan ada dimensi temporal yang menimbulkan variasi dalam berbahasa. Lalu menurut HR, itu variasi bahasa ini bisa berdasarkan penutur dan penggunaannya. Jadi berdasarkan yang pertama bagaimana penuturnya, orang yang menggunakan bahasa tersebut. Yang kedua bagaimana penggunaannya. Secara sederhana saja HR. Lalu kemudian yang selanjutnya ada sikap dalam bahasa. Sikap atau attitude ini itu mengacu pada yang pertama, itu bentuk tubuh Anda, gestur Anda. Lalu yang kedua misalnya posisi berdiri tegap. Ya, lalu kemudian berdasarkan perilaku dan gerak-gerik. Misalnya perilaku dan gerak-gerik Anda. Lalu kemudian perbuatan atau tindakan sebagai reaksi atas adanya suatu hal yang terjadi. Misalnya ketika kaget, menunjukkan wajah yang kaget. Ataupun kita sedih menemukan mimik muka yang sedih. Itu adalah sikap bahasa. Lalu kemudian sikap adalah fenomena kejiwaan. Nah, karena ini fenomena kejayaan, maka biasanya termanifestasi dalam bentuk tindakan dan perilaku. Dan karena itu sikap itu ada fenomena jiwa, maka misalnya termanifestasi dalam bentuk tindakan dan perilaku Anda. Misalnya karena misalnya sikap bahasa Anda itu kasar, maka perilaku Anda bisa jadi kasar. Karena misalnya terbiasa dengan lembut, karena ketika kasar misalnya kasar. Lalu kemudian sikap dikaitkan juga dengan psikologi sosial. Nah, kenapa dikaitkan dengan psikologi sosial? Karena apa? Kesiapan bereaksi terhadap keadaan ataupun keadaan yang dihadapi. Misalnya ketika Anda dalam situasi sosial, misalnya, bisa jadi sikap Anda itu bereaksi terhadap keadaan atau kejadian. Misalnya Anda ketika menjadi seorang pelajar, misalnya ketika dihadapan di masyarakat itu kan berbeda dengan dunia akademis. Maka sikap Anda pasti berbeda ketika di dunia akademis ataupun ketika di masyarakat. Lalu kemudian yang terakhir itu sikap adalah kesiapan mental dan saraf.
Jadi sikap itu adalah kesiapan mental dasar. Maka terbentuklah melalui pengalaman. Dan pengalaman ini memberikan arah ataupun pengaruh yang dinamis. Jadi sikap itu berhubungan juga dengan mental dan saraf. Maka dari itu eh, akan terbentuk pengalaman yang memberikan arah dan pengaruh yang lebih dinamis. Nah, yang terakhir dari bahasa tablik melalui lisan ini, itu adalah membentuk masyarakat tutur. Apa itu masyarakat tutur? Masyarakat tutur adalah suatu kelompok orang atau masyarakat yang mempunyai verbal repertoire yang relatif. Artinya mempunyai kemampuan verbal yang relatif. Yang sama, yang serta mempunyai penilaian yang sama terhadap norma-norma ataupun pemakaian bahasa yang digunakan. Misalnya masyarakat tutur Indonesia itu dikenal misalnya dengan norma-norma yang luhur, dengan sikap perilaku yang lemah lembut, ataupun misalnya pemakaian bahasa yang tadi yang merangkul orang, dikenal sebagai orang yang ramah, mudah senyum dan sebagainya. Itu kan masyarakat tutur. Nah, menurut Fisherman, masyarakat tutur ini adalah suatu masyarakat yang anggotanya setidak-tidaknya mengenal satu variasi tutur beserta norma-norma yang sesuai dengan pemakaian. Jadi setidaknya dikatakan masyarakat tutur ketika misalnya suatu masyarakat tersebut ataupun anggota-anggotanya setidaknya memiliki satu variasi bahasa tutur. Jadi masyarakat Indonesia termasuk masyarakat tutur karena apa? Banyak sekali variasi tutur yang disampaikan dan setiap tutur itu punya norma-norma yang berlaku di dalam. Misalnya masyarakat Sunda dengan bahasa Sunda itu pasti berbeda dengan bahasa Jawa dan keduanya mempunyai misalnya norma-norma yang berlaku di dalam. Itu adalah masyarakat tutur. Lalu yang selanjutnya, bahasa tablik ini bisa melalui tulisan juga. Akan dibahas melalui 4 pembahasan juga. Yang pertama melalui jenis bahasa tulisan, yang kedua perencanaan penulisan, yang ketiga tulisan yang kurang disukai pembaca, dan yang keempat kita akan membahas bagaimana kegagalan menulis. Yang pertama, bahasa tablik dengan lisan dan tulisan ini misalnya ataupun dengan tulisan ini itu ada 3. Yang pertama melalui fiksi, misalnya tulisan Anda, tulisan non-fiksi, dan faksi. Ini saya sudah mengkategorisasikan secara sederhana. Misalnya fiksi itu ada cerita pendek, ada novel, ada drama, ada puisi, itu maksudnya fiksi. Tapi misalnya tulisan Anda bisa juga non-fiksi. Itu berdasarkan buku teks, artikel, berita, esai, laporan, dan resume. Itu yang non-fiksi. Ada juga yang ketiga, ini faksi. Faksi ini misalnya contohnya adalah fitur, ada diari, memoir, ada biografi, atau autobiografi. Nah, setiap tulisan fiksi, non-fiksi, dan faksi ini mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Dan semua orang bisa menguasai jenis tulisan apapun yang ketiga ini. Misalnya saya mau bisanya fiksi aja, gak bisa non-fiksi. Kalau Anda mau belajar, maka Anda akan bisa menguasai ketiga hal ini. Karena pada dasarnya manusia itu mempunyai kecerdasan linguistik. Jadi kecerdasan itu bukan kecerdasan secara IQ ataupun kecerdasan apa yang kalian kenal misalnya cerdas itu kalau Anda bisa matematika dan sebagainya. Ada salah satu kecerdasan lain. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik, kecerdasan Anda dalam berbahasa. Yang ini misalnya lahir dari kehendak ataupun niat. Misalnya pertama lahir dari kehendak atau niat Anda dulu. Yang kedua lalu turun menjadi kebiasaan. Karena sudah niat yang besar, lalu kemudian Anda sudah terbiasa menulis, dan ketika terus diasah, itu akan menjadi sebuah keterampilan. Jadi diawali dari niat, lalu menjadi kebiasaan, yang terakhir diasah menjadi keterampilan. Lalu kemudian bagaimana sih merencanakan sebuah penulisan? Setidaknya misalnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah jenis tulisannya. Itu Anda mau menggarap apa nih? Apakah mau fiksi, non-fiksi, ataupun faksi. Lalu kemudian diturunkan. Anda mau misalnya fokusnya kepada siaran pers, artikel, fitur, surat pembaca, dan lain sebagainya. Lalu kemudian pembaca sasaran Anda, ataupun sasaran pembaca Anda itu apa? Apakah misalnya bisa melalui usianya, misalnya anak-anak, ataupun remaja, ataupun dewasa, ataupun bisa melalui misalnya seksnya ataupun misalnya melalui jenis kelaminnya wanita, pria ataupun unisex dua-duanya, ataupun misalnya melalui spesialis ataupun umum. Anda ini spesialis, saya mah pengennya fiksi aja Pak, ataupun umum misalnya semua hal bisa saya tulis. Jadi harus ada sasaran pembacanya biar lebih fokus. Dan kemudian gaya penulisannya yang Anda suka misalnya, apakah saya suka tulis apa? Saya mah yang suka yang formal, ataupun saya mah nggak suka, sukanya yang non formal.
Ataupun misalnya genre tulisannya serius ya Pak, enggak saya lebih suka yang populer, misalnya novel, dan lain sebagainya. Lalu kemudian bagaimana mengenal cara pengemasan naskah baru. Jadi bagaimana Anda mengemas sebuah naskah itu harus diperhatikan juga. Lalu penerbitan itu bisa melalui dua, misalnya in-house media ataupun media yang rumahan, atau misalnya yang kedua eksternal media ataupun mass media. Anda bisa melalui media-media terkenal, mengirimkan dan sebagainya. Kalau sekarang biasanya bisa melalui post ke media sosial Anda. Lalu selanjutnya misalnya ada melalui waktu. Kalau waktu misalnya Anda harus punya target ataupun deadline, misalnya naskah harus selesai kapan. Biar ada target yang harus dicapai. Lalu yang kedua ada momentum penerbitan naskah. Harus ada momentum dalam menerbitkan naskah. Lalu yang ketiga ketebalan naskah dan tingkat kesulitannya itu mempengaruhi juga dalam penulisan Anda. Lalu kemudian dari segi biaya, misalnya referensi diperlukan. Anda perlu berapa buku? Misalnya Anda perlu berapa jurnal. Itu juga mempengaruhi penulisan Anda. Lalu kemudian alat dan bahan. Misalnya harus punya kertas, HVS, ataupun harus bisa komputer dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, kalau penulisan itu ya ilmiah, harus berdasarkan riset, walaupun misalnya ilmiah ataupun non-ilmiah tentu saja. Misalnya ketika ilmiah dan ilmiah, misalnya ada wawancara dengan pakar ataupun objek yang ingin kita tulis. Lalu kemudian kalau yang ilmiah harus berdasarkan percobaan ataupun misalnya studi pustaka. Itu secara sederhana bagaimana merencanakan sebuah tulisan. Lalu yang selanjutnya, ini bagaimana Pak? Misalnya ketika kita menulis, ada langkah-langkah yang paling kita sulit itu adalah menulis yang pertama. Yang pertama itu adalah kita sulit untuk memilih diksi ataupun kata yang tepat. Kata yang tepat ini kayaknya ini kurang tepat deh. Yang misalnya kata-kata ini, misalnya Anda jangan sampai kata lisan itu disamakan dengan kata tulisan. Itu berbeda sekali antara bahasa lisan dan tulisan. Maka kata pun kalau dalam bahasa tulisan sebenarnya diksi, bagaimana memilih kata yang tepat. Lalu kemudian kata tersebut dikemas menjadi kalimat yang efektif. Yang efektif ini tidak mempunyai boros makna. Ataupun misalnya kesamaan makna. Maka kalimat yang harus digunakan adalah kalimat yang efektif. Lalu kemudian dengan membangun alinea yang sederhana tapi efektif juga. Ketika sudah memilih kata yang tepat, menjadi kalimat yang efektif, lalu kemudian efektif ini menjadi sebuah alinea yang sederhana tapi efektif juga, maka dengan itu Anda akan bentuk sebuah tulisan dengan bangunan alinea yang menawan, yang lancar, yang mudah dipahami, yang mudah dimengerti, dan misalnya tuntas secara pengertiannya. Itu secara sederhana bagaimana mengawali sebuah tulisan. Lalu misalnya ada beberapa hal yang tulisan yang kurang disukai pembaca. Misalnya sederhana itu adalah tulisan yang bertele-tele. Anda misalnya membahas terlalu banyak. Kalau dalam bahasa lisan itu Anda basa-basi dulu. Tidak langsung kepada inti permasalahan yang ingin Anda ucapkan. Maka dalam tulisan pun sama. Jangan tulisan yang bertele-tele. Lalu kemudian alur yang acak-acakan. Misalnya Anda tidak menggunakan bagaimana tadi penulisan tadi. Misalnya Anda langsung misalnya kalau ketika novel Anda langsung kepada perang, kan nggak mungkin Anda punya penyebab kenapa terjadi perang. Ataupun misalnya apa yang terjadi setelah pasca perang. Itu kan jadi alurnya itu kan rapi, tidak acak-acakan. Lalu kemudian yang selanjutnya isinya menggurui. Cenderung misalnya ketika Anda menulis itu ataupun kita menulis saya misalnya menggurui ataupun meniru atau plagiat. Cenderung kita menggurui misalnya jangan sampai dan sebagainya. Itu kan kurang dikusukai. Karena tadi dakwah dan tabligh itu hanya menyampaikan, hanya mengajak orang. Jadi jangan sampai setidaknya untuk menggurui. Kemudian misalnya plagiat ataupun meniru. Nah ini seringkali terjadi, apalagi misalnya era perkembangan teknologi informasi, mudahnya orang mengakses informasi, maka nilai-nilai plagiasi ini sering banyak ditemukan ketika dalam tulisan-tulisan. Lalu yang terakhir itu adalah menggunakan jargon atau istilah yang sulit dipahami. Misalnya yups, hais, ngaps itu kan, jadi hindari bahasa-bahasa gaul yang kurang dipahami. Misalnya yang misalnya jadi YG, dengan jadi DGN, itu kan gak semua orang paham. Makanya kalau misalnya tulisan itu ada yang kurang disukai oleh pembaca secara sederhana ataupun secara garis besar. Lalu kemudian yang terakhir, bagaimana bisa jadi misalnya Anda kegagalan menulis. Seringkali saya pun merasakan kegagalan penulis diramu dari berbagai sumber. Yang pertama adalah ragu-ragu.
Anda ragu nih, saya mau nulis ini tapi kayaknya nggak cocok. Anda ada keraguan tadi dari niat saja Anda sudah ragu, tidak yakin dengan tulisan Anda. Lalu yang kedua adalah malu-malu. Saya mah kayaknya nggak mampu misalnya untuk menulis. Jadi ini juga bisa jadi salah satu penyebab kegagalan menulis. Lalu kemudian misalnya membaca karya yang belum selesai atau tuntas Anda tulis. Jadi Anda belum beres membaca karya, lalu Anda nggak selesai gitu menulis hal tersebut. Nanti aja diselesaiinnya. Seminggu kemudian, baru kemudian nggak jadi sebulan kemudian, setahun kemudian, malah 10 tahun kemudian baru beres tulisan Anda. Walaupun yang selanjutnya ada kebuntuan ataupun disebut sebagai writer block. Misalnya ada buntu nih saya nggak bisa menulis. Ini kadang-kala Anda harus mencari inspirasi. Misalnya. Anda jalan Anda baca tertentu, Anda ngobrol dengan orang, bisa jadi misalnya memecah kebuntuan Anda dalam menulis. Lalu kemudian tidak disiplin menulis tadi, tidak ada target yang dicapai. Ini saya selesainya ini, nyantai aja lah, nanti besok bisa lagi, besoknya lagi, bisa lagi minggu depannya lagi, bisa jadi tahun depannya lagi. Jadi tidak disiplin menulis. Dan terakhir, tidak bersungguh-sungguh ingin menulis. Mau tak mau, segan tak segan. Dia tadi saya mau asal nulis aja. Jadi harus bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu, termasuk dalam penulisan. Saya rasa itu saja yang disampaikan dalam pembahasan kali ini. Selalu ceria, sabar, dan semangat dalam menyampaikan tablik melalui lisan dan tulisan. Saya rasa kita akhiri saja video kali ini dengan bacaan Nasrullaminallahu fatun qarib wa basyirin mu'minin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.